Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam waras, salam perubahan. Jumpa lagi dengan Bang Prabu 01. Ngopi dulu. Mantap. Monas kelihatan di Gambir. Bicara kali ini bicara tentang Pak Anies yang senantiasa jika ada kesempatan beliau melayat atau takziah sekaligus mensolati jenazah yang ditakziahi di saat dia melayat. Cuman terkadang masih aja nih ada komen-komen yang nggak pakai pikiran gitu loh. Komen-komen nggak pakai pikiran. Komen-komen yang nggak bisa melihat dengan jernih, penuh dengan prasangka buruk. Seakan-akan tuh Pak Anies tuh sosok yang harus dibenci, dihujat, difitnah. Dikatakanlah itu framing, aslinya nggak begitu, pencitraan. Aduh, susah kalau sudah tertutup mata hati yang baiknya, hanya melihat yang jelek aja. Padahal sampai saat ini belum ditemukan kejelekan Pak Anies. Emang sengaja dijelek-jelekin karena udah terlalu buruk hati, pikiran dan prasangkanya. Padahal Pak Anies selaku orang Muslim yang beriman, bertakwa, ada ilmunya, sudah sepatutnya di saat takziah ikut mensolatkan, bahkan menjadi imam salat jenazah kalau memang punya kemampuan di situ. Yang memang semua Muslim kalau memang bisa ada ilmunya sebagai rukun fardu kifayah, boleh dan dibolehkan, kan gitu. Apalagi dipercaya, apalagi kalau memang nggak ada yang bisa nyolatin, kan gitu. Ini suatu kesempatan langka yang tidak semua orang bisa dapatkan dan tidak semua orang bisa, walaupun Muslim. Bukan kita merendahkan Muslim yang lain, tidak. Tapi saya hanya menjawab bahwa ini bukan pencitraan, ini apa adanya. Karena beliau melakukan itu nggak di saat zaman pilgub, pilpres dan lain sebagainya. Di saat di jalan dimanapun, kapanpun, baik sebelum menjabat maupun jadi pejabat atau setelah tidak menjabat. Memang beliau orang baik hati dan apa yang beliau lakukan itu benar. Itu masih ada aja tuh. Karena hari ini tadi Pak Anies melayat ke presenter Hibran Dunar sekaligus mensolatkan. Saya posting di akun saya. Alhamdulillah semua berkomentar baik dan benar. Tapi ada juga yang masih nih yang masih aja prasangka buruk dengan komentar-komentar yang buat saya tuh emang susah. Jadi kalau dibilang bodoh permanen. Butanya buta permanen di saat melihat. Kupingnya itu tuli di saat mendengar. Masih aja ada yang mengatakan, oh itu gambar pencitraan, aslinya nggak begini. Waduh, lihat tuh videonya itu, pencitraan dari Hong Kong aja nggak bikin pencitraan. Ada juga yang mengatakan pencitraan, kukira 2 putaran, ternyata 2 provinsi. Wak presiden untuk 2 provinsi. Inilah terlalu buruk terlalu buruk hati pikiran dan prasangkanya, selalu dikait-kaitkan dengan pencitraan dan lain sebagainya. Itu hal biasa di saat ada orang meninggal, takziah, melayat, kita sholatin. Kalau memang kita dipercaya jadi imam, silakan kalau memang ada kemampuannya dan memang bisa dan dipercaya, kan gitu. Pak Anies nggak sekali 2 kali menjadi imam salat jenazah. Dari beberapa tokoh besar, ada Bapak M. Taufik yang beliau imami jenazahnya. Ada juga ikut mensolatkan Bapak Ibrahim Lunggana atau Haji Lulung. Bahkan sempat jadi imam juga waktu masih bersanding dengan Pak Sandi di saat Komandan Damkar DKI wafat. Banyak hal. Jadi hal tersebut jangan selalu dikatakan pencitraan, mana aslinya nggak begitu dan lain sebagainya. Jadi kalau bodoh jangan permanen gitu loh. Harus bedakan
ya, realnya, aslinya dengan kenyataan. Ya, jangan fitnah doang kerjaannya. Ya, busuk banget tuh hati. Ya, itu aja. Itulah makanya kalau kita lihat komentar yang asli daripada orang-orang yang punya pemikiran yang baik, bagus, jauh dari prasangka, menjadi suatu kebanggaan, ya, menjadi cukup kebahagiaan bagi pendukung dan pemilihnya. Ya, entah tuh jadi atau tidak seseorang yang kita dukung menjadi pejabat, ya, jadi gubernur, menteri dan sebagainya, atau presiden, jadi atau tidak, buat kita nggak ukuran. Tapi di saat bisa memperlihatkan perilaku yang baik, adab akhlak yang baik, bermanfaat bagi sesama, khairunas anfa'um linnas, tetap itulah suatu kebanggaan buat kami terhadap orang yang udah kita dukung, bisa menunjukkan. Kan itu tadi, jangan dikatakan, wah ini ya ngiri kali, yang dipilih nggak bisa, kan begitu. Bukannya kita menes orang per orang, enggak, kita tanggapi dengan positif aja, nggak usah ngapain masih komen-komen yang nggak jelas, ya. Jadi nggak perlu komen-komen yang nggak jelas. Komen Anda menunjukkan kebodohan permanen Anda. Ya, tetap prasangka baik. Anies Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.